Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Irgi Akbari dari Fakultas Teknik Program Studi S1 Teknik Geofisika dengan nomor NPM 2215 051 009. Di sini saya akan menyampaikan tentang PKKMB di Unila, yaitu pada tingkat universitas, tingkat fakultas, dan tingkat jurusan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang saya dapat dari PKKMB di Universitas Lampung pada tahun 2022. Di hari pertama, yaitu pesan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur atau yang diwakilkan tentang paham radikalisme di beberapa kampus. Kita harus menanamkan paham-paham radikalisme. Tahun 2045 adalah masa depan bangsa Indonesia, maka sebagai mahasiswa harus fokus dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Selanjutnya, materi yang dibawakan oleh Bapak Yusrin tentang peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Dan selanjutnya, tentang Undang-Undang ITE ayat 1 2022, hampir lebih dari 500 kasus laporan kesusilaan yang dilaporkan oleh mayoritas perempuan. Ini dilakukan karena adanya banyak sekali masalah tentang hubungan perempuan dan kaum Adam dengan sejenis pengancaman tentang kesusilaan. Selanjutnya, terkait penjudian online. Mengingini keuntungan yang instan, padahal itu semua adalah tipuan. Hampir 90% marketing dari judi online atau slot itu dari orang Lampung. Dan selanjutnya, terkait pencemaran nama baik. Dan sekarang era digitalisasi, semua orang bisa mengakses informasi. Kita tidak boleh menerima informasi begitu saja karena akan menimbulkan berita bohong atau hoax. Dan kesempatan selebar-lebarnya untuk menggunakan internet, itu dengan cara menggunakan dengan hal yang baik ataupun hal-hal yang positif. Pelaku pelanggaran dunia maya memanfaatkan kondisi psikologis seseorang. Dari materi Dr. Susetia Herawati STMSI, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, yaitu anti perundungan. Bullying adalah tindakan menyakiti fisik maupun verbal ataupun mental yang terjadi di sekolah, masyarakat, sosial media, dan di rumah. Generasi muda sebagai warga Indonesia, pelajar ataupun mahasiswa, yaitu berusia 16-30 tahun, sedikit tapi banyak berpengaruh besar karena mahasiswa terdidik. Yang pertama, mahasiswa bisa jadi agen pembangunan, tanggung jawab memelihara persatuan dan kesatuan. Kedua, mengembangkan kepribadian kebangsaan. Tiga, meningkatkan partisipasi pembangunan politik atau sosial. Empat, melihara serta mengembangkan demokrasi Pancasila dan hak kewajiban. Lima, mengembangkan budaya leluhur yang relevan. Selanjutnya, materi yang dibawa oleh Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, yaitu tentang penguatan karakter manusia. Dan di sini juga beliau menjelaskan tentang bahwa beliau ini adalah keturunan Sunan Gunung Jati, Muslim paling berpengaruh di dunia ke-12. Dan pada materinya, beda Masyi Arab dan Masyi Indonesia adalah Masyi Arab tidak ada ormas dan Masyi Indonesia mempunyai ormas sebagai kekuatan. Sistem khalifah, cinta tanah air, yaitu cinta Rasulullah. Barang siapa mati karena nasionalisme, dia adalah mati dalam keadaan syahid. Selanjutnya, hari kedua PKKMB Universitas. Materi pertama,
Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibawahi oleh pemateri Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Heriandi SHMS, yaitu tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan arti mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dan selanjutnya materi kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko dan kampus sehat, dengan materi yang dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, yaitu Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket Mkes SP KKLP. Selanjutnya materi ketiga, yaitu etika dan norma kehidupan kampus. Materi ini dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Yulianto MSI. Dan materi keempat, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Materi ini dibawakan oleh Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Profesor Insinyur Suharso PhD. 1. ICT Staging Universitas Lampung. 2. Tantangan dunia pendidikan selama masa pandemi, terutama di perguruan tinggi. Dan ketiga, infrastruktur, fasilitas, dan layanan yang terdapat di Universitas Lampung. Selanjutnya, PKKMB di tingkat fakultas, yaitu yang ada di Fakultas Teknik. Pemateri pertama yaitu yang dibawakan oleh Dr. Insinyur Helmi Fikriawan ST MSc dengan Dekan Fakultas Teknik. Tema yang pertama adalah pembelajaran di era 4.0. Untuk perlu mencari metode untuk mengembangkan kapasitas kognitif mahasiswa karena amat penting untuk bertahan di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Dr. Muhammad Irsyad ST MT, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Materinya adalah yang bertema sistem perkuliahan dan peraturan akademik. Hal yang harus diperhatikan adalah pelaksanaan kurikulum, aktivitas setelah lulus, kompetensi kelulusan, dan hal yang perlu diperhatikan dalam kuliah adalah jadwal perkuliahan, RPS, diktat modul, tugas, dan PR. Materi ketiga yang dibawakan oleh Ibu Vera Agustian Nurhidana STMT PhD, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Temanya adalah sarana dan prasarana serta biaya studi. Selanjutnya, materi keempat yang dibawakan oleh Dr. Engring Ageng Satnowo Prof. Peliatno STMT, Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni, yang bertema hak dan kewajiban mahasiswa, kompetisi dan beasiswa. Ruang lingkup peraturan rektor, yaitu hak, kewajiban, larangan, komisi disiplin mahasiswa, tata cara pemberian sanksi. Pasal 7, sanksi ringan seperti lisan dan teguran tertulis. Sanksi sedang seperti pelarangan kuliah. Sanksi berat seperti diberhentikannya mahasiswa. Beasiswa di UNINA sendiri terdapat lumayan banyak ya, bahkan bisa dibilang sangat banyak, yaitu beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Adaru, beasiswa Karya Salemba 4, beasiswa Jarum, beasiswa Bantuan UKT, beasiswa KIP, beasiswa unggulan, dan total yang mendapatkan beasiswa adalah per tahunnya 527 mahasiswa. Selanjutnya, PKKMB hari keempat, yaitu di jurusan. Di sini saya dari jurusan Teknik Geofisika, yang disampaikan oleh Bapak Kepala Jurusan, yaitu Bapak Karyanto SSIMT, dan Bapak Sekretaris Jurusan, yaitu Insinyur Syamsur Rijal
Rasimeng. Dan di sini beliau menjelaskan apa itu fungsi dospem akademik, yaitu dosen pembimbing. Seperti halnya jika di SMA seperti wali kelas, tempat di mana mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menerima studi, untuk menerima saran buat kedepannya. Selanjutnya tentang sejarah teknik geofisika di Unila. Teknik geofisika berdiri pada tahun 2007 yang berakreditasi B. Setelah 10 tahun namanya menjadi akreditasi A ataupun unggul. Selanjutnya, teknik geofisika sendiri dalam pembelajarannya yaitu praktikum terbesar di teknik geofisika berada di lapangan. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang materi himpunan mahasiswa yang ada di teknik geofisika atau biasa disebut dengan Hima TG Buana. Tahun ini TG Buana sendiri mencapai periode 13. TG Buana lahir pada tanggal 7 Agustus 2009. Dan di sini juga TG Buana memiliki pokja-pokja penting dan visi misi yang sangat bagus. Sekian dari saya. Banyak kurangnya, banyak salahnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.